Shalom, puji nama Tuhan, kembali lagi kita datang di tempat kita masing-masing untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh kita mau mengundang Tuhan untuk hadir dan niat hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan hadir dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bagi kita semua. Haleluya. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sebab keadilan Tuhan, sebab kasih setia Tuhan yang begitu besar dan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan, inilah kami umat-umat-Mu Tuhan, di tempat keberadaan kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dan Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagimu Yesus. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama mengatakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita angkat pujiannya kembali dari awal dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu, haleluya. Takkan ku ragu
rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Katakan, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi katakan, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu nyata, yang tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Haleluya, Kau yang kami sembah, hanya Kau yang layak ditinggikan, tiada yang lain selain Kau Yesus. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus.
sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi umat-umat pilihan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Biar hati kami boleh tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biar hati kami boleh terus melimpah dengan ucapan syukur, dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami Tuhan. Karena kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Kemanakah kami, kemanakah kami mencari kasih sejati? Haleluya. Kemanakah kami
sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Katakan lagi, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Amin. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh Engkau, Tuhan. Haleluya. Hadirlah Kau ya Roh Kudus. Kami tak dapat jalan sendiri. Ini hati kami ya Yesus. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan lagi, kami perlukan, haleluya, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi pujian kami kepadamu. Inilah menjadi penyembahan, rasa syukur yang kami boleh naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan setiap hati kami. Engkau Tuhan tahu apa yang menjadi setiap pergumulan kami. Tapi Tuhan, kami menyadari dalam hidup kami lebih perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Hanya Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan dalam hidup kami. Engkaulah sumber dari segala-galanya yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau boleh memberikan kami hikmat kebijaksanaan marifat dari Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kami damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan, biar kami boleh sama-sama menerima, dan tidak hanya kami menjadi sekedar pendengar Tuhan, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan Allah boleh tetap nyata Tuhan atas hamba-Mu. Biarlah segala yang berkata-kata Tuhan bukan sekedar dari mulut hamba-Mu, tapi semuanya berasal daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam Immanuel. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kita masih dalam situasi pandemik COVID Corona. Lewat pandemik ini, banyak hal yang dapat kita belajar. Atau banyak hal yang Tuhan mau supaya kita belajar. Di antaranya, karena adanya pandemik, maka pemerintah menganjurkan supaya kita menjaga diri, melindungi diri, supaya tidak terjangkit virus corona. Nah, ini suatu pelajaran berharga. Tidak saja karena adanya pandemi, tapi dalam segala situasi hidup, kita perlu menjaga diri kita. Kita perlu melindungi diri kita. Teristimewa sebagai umat yang beriman, kita perlu belajar banyak dari Alkitab, dari firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat beriman menyikapi hidup yang kita hadapi. Berbagai gejolak hidup terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya sebagai umat beriman. Untuk itu, kita mau belajar firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan Rasul Paulus sebagai firman pengajaran, firman dari Tuhan kita Yesus Kristus, tertulis dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Satu ayat saja sebagai pembacaan awal. Kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung. Paulus mengatakan seperti itu. Di dalam Dia, Yesus Kristus, yang menguatkan kepadaku.
itu disampaikan Rasul Paulus. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus bersaksi. Dia memahami Tuhan dan firman-Nya. Dia meyakini itu firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan. Dan dia mengalami kenyataan bahwa firman itu hidup. Menghidupi dirinya. Puji Tuhan. Saya percaya kehidupan kita umat beriman dihidupi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dalam pembacaan ini, Paulus diperhadapkan dengan segala perkara, segala situasi dalam perjalanan hidupnya. Dan Paulus juga diperhadapkan dengan dirinya sendiri. Dan juga diperhadapkan dengan Tuhan yang dia percayai. Tuhan yang dia imani. Puji Tuhan. Pengalaman berharga sebagai umat beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan pakai Rasul Paulus untuk menyaksikannya, untuk menulis dan mengirimkan kepada umat beriman di daerah Filipi. Dan ini menjadi pembelajaran buat semua orang, khususnya umat yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu pengalaman yang luar biasa. Dan Tuhan mau pengalaman ini juga menjadi bagian dalam hidup kita sebagai umat beriman. Puji Tuhan. Ada sebuah nyanyian dengan syairnya, kira-kira syairnya seperti ini. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan percobaan ku hadapi bersama Yesus. Ini satu nyanyian yang cukup lama, tapi mempunyai makna yang sungguh menguatkan, menyemangati kita semua bahwa umat beriman tidak ditinggalkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia ada dan menghadirkan dirinya untuk kehidupan umat yang beriman kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, yang pertama kita mau belajar dari firman ini. Segala perkara dapat kutanggung. Kata segala perkara menunjukkan perjalanan hidup. Paulus punya perjalanan hidup. Umat beriman memiliki perjalanan hidup. Dan hidup yang dijalaninya mengalami berbagai hal. Maka kehidupan yang dijalaninya itu
dapat disebut sebagai dinamika kehidupan. Kehidupan itu ada dinamika. Ada suatu gerakan. Ada suatu penggeseran atau perubahan dari waktu ke waktu. Tak dapat disangkal bahwa hal itu dialami oleh umat manusia, juga umat yang percaya. Dalam hidup ini ada dinamika, ada perjalanan, ada pergerakan, ada penggeseran, ada perubahan hidup. Dan Rasul Paulus menyampaikan segala perkara, maksudnya dalam ayat sebelumnya, ayat 11, Paulus berkata, aku tahu segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara. Untuk itu kita membaca ayatnya yang ke-12. Aku tahu, kata Paulus, apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam perjalanan hidup Paulus terjadi dinamika hidup, terjadi perubahan hidup dari satu situasi ke situasi yang lain. Paulus berkata, aku tahu. Paulus pahami dan Paulus alami apa artinya kekurangan dan kelimpahan. Selanjutnya, dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada suatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Dalam perjalanan hidup, pastilah seorang yang menjalani hidupnya, dia akan tahu, dia akan memahami apa hidup yang dijalaninya. Tak ada yang tersembunyi bagi dia karena dia menjalaninya akan hidupnya tersebut. Tidak ada rahasia dari perjalanan hidupnya. Dia memahami apa yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Paulus berkata lebih jauh, yaitu baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, ini yang Paulus maksudkan. Dalam segala hal, tak ada yang menjadi rahasia tersembunyi, tetapi semua menjadi nyata. Dia tahu apa artinya kenyang, apa artinya lapar, apa artinya berkelimpahan, apa artinya berkekurangan. Bapak, Ibu, Saudara, inilah kenyataan hidup yang dialami oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Pengkhotbah berkata dalam pasal 3, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Ada masa untuk lahir, ada masa untuk meninggal, ada masa untuk menabur, ada masa untuk menuai, ada masa untuk tertawa, ada masa untuk menangis, dan seterusnya. Dan dalam kitab Pengkhotbah kita belajar firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan membuat itu semua indah pada waktunya.
Puji Tuhan. Artinya Tuhan memperhatikan umatnya dalam segala situasi hidup yang dihadapinya. Kita mau membaca dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12. Dalam ayatnya yang ke-25 sampai 27. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan menolak Dia, Tuhan yang menyatakan firman-Nya. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia, Tuhan yang menyampaikan firman Allah di bumi, maksudnya pada zaman Musa, Israel, tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Firman Tuhan yang tertulis, maka Tuhan menyatakan itu tidak sejauh tertulis, tetapi Tuhan berfirman dari surga melalui tulisan. Tuhan beri pengertian, Tuhan beri pemahaman. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 26, waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi, itu di Gunung Sinai. Pada waktu Musa menerima 10 hukum Tuhan. Kemudian, tetapi sekarang Tuhan memberikan janji. Tuhan berjanji, satu kali lagi aku Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tuhan tidak saja menggoncangkan bumi, itu pada zaman Musa di Gunung Sinai waktu menerima Taurat. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan baik bumi, baik juga langit. Bapak Ibu Saudara, ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Dari langit dan bumi adalah yang dapat digoncangkan. Akan ada perubahan yang terjadi. Itu firman Tuhan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ada yang tergoncangkan, ada yang tidak tergoncangkan. Yaitu Bapak Ibu Saudara, firman-Nya. Dan umat yang menyambut firman-Nya, maka dia akan kokoh, dia akan teguh. Belajar dari firman Tuhan ini, di dalam dunia goncangan hidup, perubahan hidup terjadi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menyatakan firman-Nya. Jangan menolak firman-Nya. Dan kalau kita menyambut firman-Nya, maka kita rasakan, kita alami berkat dari firman Tuhan tersebut. Rasul Paulus rasakan berkat Tuhan. Tuhan minta Paulus menulis supaya umat beriman, jemaat merasakan berkat Tuhan melalui firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan itulah yang memberi keteguhan hati, memberi jaminan. Sebab firman Tuhan itu bicara Tuhan itu sendiri. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita membaca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung
segala perkara dapat kutanggung. Paulus menyatakan segala sesuatu yang terjadi, yaitu keadaan kenyang atau lapar, atau berbagai situasi hidup yang dihadapi, menyenangkan atau menyulitkan. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus berkata atau menyampaikan firman, segala perkara dapat Paulus tanggung. Dapat Paulus menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita belajar di sini bagaimana Paulus menghadapi segala situasi hidup yang dihadapinya. Dan dalam segala situasi hidup tersebut, dia tidak menunjuk kepada dirinya bahwa dirinya lah yang telah menyebabkan dia mampu menanggung segala sesuatu itu. Tapi Paulus berkata, yaitu di dalam dia, di dalam Yesus. Maka Paulus menanggung di dalam Yesus. Itu berarti Paulus ada bersama dengan Yesus. Paulus membangun hidup dekat dengan Yesus. Paulus belajar firman dari Tuhan Yesus tersebut. Dia membangun kedekatan hidup. Dia belajar firman-Nya. Dia percayai firman-Nya. Dia sambut firman-Nya. Puji Tuhan. Jadi Paulus tidak menunjuk bahwa dirinya semata-mata yang mampu menanggung segala beban situasi dalam hidup ini. Tetapi dia menanggungnya di dalam Yesus. Itu berarti bersama dengan Yesus. Dia menanggung untuk menghadapi segala situasi hidup tersebut. Mengapa dia bisa ada bersama Yesus? Dia telah mengalami apa yang Yesus firmankan kepadanya, sehingga dia juga bersaksi. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, yaitu dia menyatakan bahwa hidup yang dia hidupi sekarang adalah hidup di dalam Yesus. Hidup yang dia hidupi sekarang ini adalah hidup di dalam Yesus yang mengasihi dia. Jadi hidupnya bukan hidupnya lagi, tetapi Kristus ada di dalam dia. Yaitu Kristus yang mengasihi dia. Itu berarti Paulus hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Puji Tuhan. Galatia pasal yang ke-2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan lagi aku sendiri. Bukan lagi aku secara pribadi di mana aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam dia. Aktivitas hidupnya adalah aktivitas yang dihidupi oleh Yesus. Yesuslah yang menggerakkan hati, pikiran, dan seluruh kegiatannya. Karena hidupnya bukan hidupnya secara sendiri lagi, tetapi Kristus. Firman-Nya hidup di dalam Paulus.
Dan hidupku, kata Paulus, yang kuhidupi sekarang. Hidup yang Paulus hidupi sekarang. Di dalam daging, di dalam tubuh ini, adalah hidup oleh iman. Adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa. Hidup yang dialami oleh Paulus. Dia hidup di dalam iman. Di dalam anak Allah yang mengasihi dia. Dia tidak saja beriman, tetapi dia menikmati kasih Allah di dalam dirinya. Bahkan Yesus menyerahkan dirinya untuk dia. Itulah yang Paulus maksudkan dengan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Kristus yang hidup di dalam dia menjadikan dia hidup yang dijalaninya adalah hidup dalam iman. Dan hidup di dalam kasih dari Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Paulus dapat menanggung segala perkara, segala situasi hidup. Dia mampu menghadapinya. Dan dia mampu untuk dapat memiliki sikap yang baik. Memiliki sikap yang benar. Mengapa? Sebab Kristus hidup di dalam dia. Sebab dia beriman. Sebab dia menikmati kasih Tuhan. Puji Tuhan. Paulus hidup di dalam iman. Paulus hidup dalam kasih Tuhan. Dia beri dirinya untuk ikut Yesus. Dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Dia penuh keyakinan diri bahwa di dalam Yesus dia dapat menjalani hidup dengan baik. Dia dapat menyikapi hidup yang dihadapinya dengan baik, dengan benar. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita belajar Rasul Paulus sungguh adalah seorang yang dapat disebut menjadi kesaksian yang baik. Bahwa bukan diri yang dia andalkan, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi andalan dalam hidupnya. Puji Tuhan. Kita dapat menjadi lemah, tapi Yesus tetap kuat. Dan oleh kuatnya, maka dia menguatkan kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini satu sikap hidup yang sungguh terpuji. Kita membaca dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5. Kehidupan yang terpuji itu 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 7. Demikianlah juga kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 7. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Amin. Sekarang kita perhatikan secara khusus. Dan kamu semua yang muda, yang tua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Saling merendahkan diri, saling menyambut dengan baik. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Inilah yang menjadi kesukaan dari Tuhan. Dia menentang.
yang congkak, yang sombong. Tetapi dia mengasihi orang yang rendah hati, yang mau menyambut akan Tuhan, menempatkan diri ke tempat yang Tuhan berkenan. Nah, Paulus tidak banggakan dirinya bahwa dia mampu menghadapi segala sesuatu. Tetapi Paulus menyatakan bahwa dia mampu menanggung segala perkara dalam Yesus. Puji Tuhan, di dalam Yesus maka dia menempatkan diri sebagai orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati itulah orang yang disenangi oleh Tuhan. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu atau rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Paulus merendahkan diri, merendahkan hati kepada Yesus Tuhan. Dan dalam kerendahan itu, maka tangan Tuhan yang kuat menyambutnya, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang merendahkan hati, merendahkan diri, maka Tuhan menopang dengan kekuatannya dan Tuhan mengangkat dia tinggi. Tuhan akan meninggikan dia. Artinya dia diberi kemampuan sebagaimana Paulus, Tuhan beri kemampuan kepadanya. Puji Tuhan. Ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Dalam hidup ini ada saja kekhawatiran bisa datang. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan datang. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saya percaya masa pandemik ada saja yang membuat kekhawatiran dalam hidup kita. Tetapi puji Tuhan, kita membangun sikap yang terpuji di hadapan Tuhan dengan merendahkan hati dan menyerahkan semua kekhawatiran atau permasalahan dalam hidup ini. Maka Tuhan akan memelihara kamu. Itu berarti, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dia cakap menanggung segala sesuatu karena Tuhan yang memelihara dia. Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Puji Tuhan. Yang ketiga, dalam Filipi pasal 4 ayat 13, kita membaca, dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Dia Yesus yang memberi kekuatan kepada Paulus. Dan itu berarti dia Yesus juga yang akan memberi kekuatan kepada jemaat umat beriman yang ada di Filipi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini satu kesaksian hidup bahwa apa yang diimani Paulus, dia rasakan, dia alami. Dia beriman kepada Yesus Tuhan. Maka Yesus nyatakan pemeliharaannya, pembelaannya kepadanya. Puji Tuhan. Yesus membela saudara dan saya sebagai umat yang beriman kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian Paulus supaya menjadi kesaksian bagi setiap umat beriman di mana saja mereka berada. Ada Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, yang memberikan semangat, yang memberikan kesukaan dan seterusnya dalam segala
situasi hidup ini. Dan itu berarti apa yang Tuhan firmankan dalam Injil Matius ketika Yesus akan dilahirkan, maka firman Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Beri nama dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Dan juga beri nama dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia beriman kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Allah. Maka Tuhan menyertai dia. Tuhan mendampingi dia di dalam hidup yang dia jalani. Berbagai tantangan hidup, maka Yesus Immanuel memberi jaminan kepadanya. Puji Tuhan. Itu dalam Matius pasal pertama ayat 21 sampai 23. Tapi kita mau membaca saja dalam kitab kedua terakhir sebelum Wahyu, yaitu kitab Yudas. Ayatnya yang terakhir 24-25. Bagi Yesus Tuhan yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Tuhan. Jadi Yesus berkuasa menjaga dan membawa kamu. Puji Tuhan. Ini jaminan yang Paulus rasakan dalam kehidupannya. Pengenalannya, kepercayaannya kepada Tuhan memberikan jaminan kepadanya. Ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengenal Tuhan, dan Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menjaga dan yang membawa kita. Adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Artinya, tak ada yang dapat menandingi Dia. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang mendampingi akan Paulus. Dan saya percaya Dia Tuhan yang mendampingi saudara dan saya dalam hidup yang kita jalani ini. Sehingga kita tidak perlu takut dan bimbang dan ragu. Sekali kita percaya kepada Yesus Tuhan, kita mau tetap percaya kepadanya. Kita mau tetap menyambut firman-Nya. Dan firman-Nya menerangi hati, pikiran, dan hidup kita. Sehingga kita punya sikap yang benar, sikap yang terpuji. Yaitu sekali kita menyambut Yesus, menyambut firman-Nya, kita mau tetap menjadi umat yang menyambut dan menerima Yesus dan mengakui Yesus di dalam hidup yang kita jalani dari hari datang kepada sehari. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melalui kesaksian Rasul Paulus mendapat jaminan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak tinggalkan. Tetapi Dia menjaga kita, Dia membawa kita, dan Dialah sumber kekuatan. Dialah sumber penghiburan. Dialah sumber pertolongan dari umat yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk firman-Nya.
Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman pengajaran, firman kebenaran, firman yang menyelamatkan. Terpuji-puji Engkau Tuhan selama-lamanya. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus, Engkau pakai untuk menjadi kesaksian bagi jemaat Filipi. Dan juga menjadi kesaksian kami bersama, sebab kami membaca firman yang sama. Kami dengar pemberitaan firman yang sama. Dan kami percaya firman itu sungguh-sungguh menerangi hati, pikiran, dan hidup kami. Dan kami percaya karya besar Roh Kudus, Roh kebenaran itu berkarya dalam tiap pribadi kami. Membawa hati, pikiran kami untuk penuh beriman kepada-Mu. Dan kami percaya sebagaimana Paulus, Tuhan bersaksi, kami bersaksi bersama, yaitu segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang menguatkan kepada kami. Terima kasih banyak Yesus, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Dalam kekuatan itu maka kami menghadapi hidup ini, dan kami percaya kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu takut dan bimbang. Kami percaya Tuhan memberi sikap yang benar itu kepada kami semua. Terima kasih Bapa Sorga, sebagaimana nyanyian syair yang dikemukakan di atas tadi, bahwa hari-hari ya ku jalani bersama dengan Yesus Tuhan. Suka duka kami alami bersama Yesus Tuhan. Dalam persoalan dan percobaan, kami juga ada bersama dengan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kau meteraikan sabda-Mu, sabda-Mu tinggal di hati kami. Pikiran dan seluruh hidup kami dikuasai oleh firman-Mu. Terpuji Tuhan. Di dalam Engkau, kami dimampukan menghadapi segala situasi hidup. Dan kami menghadapinya dengan baik, dengan benar, setuju dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa Sorga. Kami juga berdoa untuk negara, untuk pemerintah, dan untuk seluruh rakyat. Menghadapi pandemi virus corona. Tolong semuanya untuk dapat memenuhi peraturan-peraturan yang sudah disampaikan. Sehingga semua peraturan itu mendatangkan faedah yang baik buat kami semua, khususnya supaya pandemi corona tersebut dapat terhenti, dan kemudian warga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mendatangkan kebaikan untuk semua pihak. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami percaya uluran tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadapkan wajah-Mu ya Tuhan. Dan kami sambut ya Tuhan uluran tangan-Mu dengan iman dan kasih yang sungguh kepada-Mu. Terimalah dan nikmatilah anugerah, berkat, pertolongan Allah Bapa Surga, cinta kasih Yesus Juru Selamat, kekuatan, pertolongan, penghiburan oleh Roh Kudus atas kami semua sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kami ada di dalam Engkau Yesus dan bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Dalam nama-Mu yang mulia, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari Minggu yang akan datang, minggu keempat bulan Juni ini,
kita akan mengadakan kebaktian di gereja. Kita akan memulaikan kebaktian di gereja. Sesuai peraturan negara, dimungkinkan kita mengadakan kebaktian di gereja. Untuk itu, kita perlu memperhatikan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan gereja kita sudah menyiapkan apa yang perlu bagi pemenuhan protokol kesehatan. Kita berdoa, Tuhan tolong sehingga hari Minggu depan kita mulai lagi mengadakan ibadah di gereja. Dan pengumuman lainnya akan disampaikan lewat WA untuk kita semua. Puji Tuhan, Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.